Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di Sekolah Minggu Gereja Parapah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah hari ini mendapat kesempatan untuk menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingat tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan judul Senin sampai Minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu. Kau telah kumpulkan kami anak-anak sekolah minggu. Meskipun kami tidak bisa bertatap secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Pimpin acara ini ya Bapa, supaya kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang di rumah, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adikku, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menghafal ke-10 tulah yang ditimpakan Allah atas Mesir, yang terambil dari Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, kata. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pekat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, bara. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Kita ulang kembali adik-adik ya. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Tulah yang kedua, kata. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pekat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, bara. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah yang ke-8, belalang. Tulah yang ke-9, gelap gulita. Tulah yang ke-10, semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Ayo adik-adikku, Musa dalam kitab Mazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Mazmur pasal 90 ayat 12. Firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kesetiaan dari hari lepas hari. Tiap hari yang kita lewati memiliki kesusahan dan berkat sendiri. Esok hari pun demikian. Karena itu, apa yang ada di hari ini cukuplah untuk hari ini, termasuk kesedihan hari ini. Cukuplah buat hari ini, tidak usah diperpanjang. Tidak perlu khawatir apakah kita bisa menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang penting tetaplah setia dari hari ke hari. Kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Adik-adik, kami undang untuk sama-sama berdiri menyanyikan lagu Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Baiklah adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah Tuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perintah yang keenam. Adik-adik yang ada di rumah ikuti menghafalnya ya. Jangan membunuh. Perintah yang keenam kita ulang kembali. Jangan membunuh. Sekarang adik-adik sebelum kita baca Alkitab kembali, kita naikkan pujian kita, baca kitab suci. Dalam waktu
Adik-adik yang ada di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk membaca firman Tuhan. Tolong kami supaya duduk diam untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bunyinya demikian dengan judul perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Ku Ingin Dengar Cerita yang diulang 2 kali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami sudah melalui satu minggu dalam perjalanan hidup kami, Tuhan telah menjaga, memelihara hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu, meskipun kami tidak dapat berkumpul, tapi mereka bisa melaksanakan ibadah
melewati online. Dalam suasana terpisah mereka berada di rumah, tetapi kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan adik-adik kami. Jikalau tadi kami sudah memuji Tuhan dengan mulut dan bibir kami sudah berdoa, bahkan kami sudah membaca firman Tuhan. Tetapi jikalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang akan disampaikan Tuhan singkapkan di dalam loh hati kami, supaya ini dapat menjadi pelajaran dan pegangan bagi kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi, guru-guru sekolah hari Minggu, adik-adik kami yang berada di rumah, baik yang kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Biarlah kami dapat duduk diam bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Halo adik-adikku yang ada di rumah, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Nah adik-adik tadi sudah menyaksikan video animasi di mana Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Melalui video animasi tersebut ada dua hal yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang pertama, ketika Yesus menyatakan damai sejahtera bagi para muridnya sebagai penghiburan bagi para murid yang mengalami tekanan, ketakutan di situasi sulit setelah kematian Yesus yang mengguncang iman para murid, maka kita pun mengimani bahwa Yesus sangat peduli dan mengasihi para muridnya, begitupun peduli dan mengasihi kita. Kita percaya bahwa damai sejahtera yang Yesus nyatakan bagi para murid pun dinyatakan bagi kita adik-adik di tengah situasi sulit, tekanan kehidupan, dan permasalahan, persoalan hidup yang kita alami. Apapun situasi sulit, masalah kehidupan yang kita hadapi, kita percaya bahwa damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kita, sehingga apapun situasi sulit yang kita alami, kita tetap merasakan damai sejahtera ketika kita memilih taat dan setia dan mengimani Tuhan dalam situasi baik itu suka maupun duka. Nah, yang kedua adik-adik, kita melihat bahwa para murid terlihat ragu atau kurang percaya terhadap kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan bahwa para murid selama ini lupa dan kurang mempercayai dengan penuh perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Makanya mereka terlihat takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus memperlihatkan kepada mereka bahwa dirinya bukanlah hantu. Yesus memperlihatkan bekas luka baik itu di tangan dan di kakinya, bahkan di bagian perut. Artinya adik-adik,
Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus pada waktu itu menyatakan kepada para murid bahwa benar dirinya bangkit dan ia bukanlah hantu seperti yang dipikirkan oleh para murid. Nah, adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, melalui momen di mana para murid ragu atau kurang percaya, di sini pernahkah adik-adik merasa ragu atau kurang percaya dengan apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik, melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus semuanya adalah benar dan nyata. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ragu atau kurang percaya, melainkan kita harus memegang teguh perkataan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya apapun yang dikatakan Tuhan Yesus semuanya adalah benar adanya. Jadi adik-adik, mari kita menjalani kehidupan ini dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari, memegang teguh firman-Nya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita dan melaluinya kita telah menjadi anak-anak yang beroleh ambil bagian untuk menerima anugerah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk meresponi firman Tuhan, cerita Alkitab yang sudah kita saksikan tadi melewati video animasi, kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa kita sekaligus doa syafaat juga, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adikku, lipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang maha mulia, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman yang sudah kami saksikan tadi. Kiranya cerita firman tersebut dapat kami anak-anak-Mu mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap harinya. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur pada kesempatan ini atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dapat melayani dengan baik dalam ibadah online sekolah hari minggu pada kesempatan hari minggu ini. Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, ayah ibu kami, dan seluruh sanak saudara dan keluarga besar kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, memelihara dan melindungi keberadaan mereka. Terkhusus bagi kedua orang tua kami, berkati mereka ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka. Dan kami juga menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu kami, seluruh pengurus seksi pelayanan anak di Jemaat GKI Parapah. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati seluruh kehidupan mereka, harapan mereka dan cita-cita mereka. Biarlah mereka Tuhan pakai secara luar biasa, karena setiap minggunya mereka tak lelah dalam mempersiapkan diri mereka untuk melayani kami dalam ibadah online sekolah hari minggu setiap minggunya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan, keluarga, masa depan dan cita-cita mereka. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan keberadaan anak-anak sekolah hari minggu-Mu, yaitu di Jemaat GKI Parapah, maupun anak-anak sekolah minggu-Mu dari jemaat lain yang ikut nonton ibadah online pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap mereka, anak-anak-Mu, memberkati mereka dalam masa pendidikan mereka, masa tumbuh dan kembang mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak yang tumbuh dewasa nantinya, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga mereka semua anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berserah diri, kamu akan menjalani kehidupan dengan lebih nyaman, tenang, dan rendah hati. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah, persembahan kita terambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang Kau berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita bersama-sama menyanyi dari persembahan Tuhan punya. Kita nyanyikan 2 kali. Wabah penyakit virus COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa manusia tak mampu menentukan hari esok. Banyak orang mengalami kenyataan pahit saat usaha yang mereka rencanakan tiba-tiba harus ditunda untuk waktu yang tak jelas. Yang lebih parah lagi adalah mereka yang baru meluncurkan bisnis, mendadak harus menutup usahanya sebelum sempat menikmati hasilnya. Kerugian demi kerugian terbayang di pelupuk mata. Namun apa daya, makhluk super kecil bernama virus corona telah mempercunda makhluk yang telah diberikan otoritas mengelola bumi ini. Apa yang Tuhan izinkan kita alami melalui wabah ini, kiranya menyadarkan kita bahwa hari esok tidak berada di genggaman tangan kita, dan bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepadanya. Andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Tuhan, saat ini kami berdoa supaya Tuhan melawat bangsa Indonesia. Tuhanlah yang memulihkan bangsa kami dari COVID-19, supaya pandemi ini segera berlalu dan kami semua boleh kembali bertatap muka sekolah minggu lagi. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, Tuhan yang memberikan kemampuan buat Bapak Presiden, buat Menteri Kesehatan, atau orang-orang terlibat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan ibadah online SAM.
Tuhan yang memberkati, menyertai, supaya mereka juga dengan sukacita mempersiapkan semua dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan atas kota dan bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita yang dinyanyikan 2 kali. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.